Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Candi Geseng, tempat di mana kita akan menyelami berbagai kisah horor, misteri, dan cerita rakyat yang konon pernah terjadi di sekitar kita. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang cukup menyeramkan dari sebuah desa yang dipercaya sering didatangi oleh makhluk gaib yang dikenal dengan nama Lampor. Konon katanya, Lampor bukan sekedar hantu biasa. Ia datang bersama kereta gaib di malam hari, menyusuri desa-desa yang sunyi. Dan yang paling mengerikan, mereka dipercaya mencari tumbal janin manusia. Cerita ini dipercaya pernah terjadi di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan sungai tua. Sebuah kisah tentang teror, ketakutan, dan perjuangan menyelamatkan seorang bayi yang belum lahir. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor lainnya. Matikan lampu, pasang headset kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Di pinggir kota Brebes, ada sebuah tempat hiburan malam yang cukup terkenal di kalangan para supir, pengusaha, hingga pekerja proyek yang baru saja pulang kerja. Tempat itu bernama Karaoke Bintang Malam. Bangunannya tidak terlalu besar, hanya sebuah ruko 2 lantai dengan lampu neon berwarna merah dan biru yang berkedip di bagian depan. Di atas pintu masuknya terpampang papan nama besar yang menyala terang setiap malam. Tulisan itu terlihat jelas dari kejauhan. Karaoke Bintang Malam. Setiap malam, terutama saat akhir pekan, tempat itu hampir selalu penuh. Suara musik dangdut remix dan lagu-lagu populer terdengar keras hingga ke jalan raya. Motor dan mobil berjajar di depan bangunan. Beberapa pria terlihat keluar masuk sambil tertawa keras. Di dalam karaoke, suasana jauh lebih ramai. Lampu warna-warni berputar di langit-langit ruangan. Asap rokok bercampur dengan aroma parfum para perempuan yang bekerja sebagai LC karaoke. Di tempat itu, para LC bertugas menemani tamu bernyanyi, minum, dan mengobrol agar suasana menjadi lebih hidup. Ada sekitar 10 LC yang bekerja di sana. Namun dari semua perempuan itu, ada satu yang paling terkenal. Namanya Maya. Semua orang di Karaoke Bintang Malam mengenalnya. Bukan hanya karena wajahnya yang cantik, tetapi juga karena hampir setiap tamu selalu meminta ditemani olehnya. Jika Maya sedang bekerja, room karaoke hampir pasti penuh. Bahkan kadang ada tamu yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan giliran bernyanyi bersamanya. Hal itu membuat pemilik karaoke sangat senang. Namun di sisi lain, beberapa LC lain mulai merasa iri. Malam itu seperti biasa, para LC berkumpul di ruang tunggu sebelum mulai bekerja. Mereka duduk di sofa panjang sambil berdandan di depan cermin besar. Lipstik, bedak, dan parfum memenuhi meja rias. Rina, salah satu LC yang sudah bekerja di sana cukup lama, memperhatikan Maya yang baru saja masuk ruangan. Maya mengenakan gaun hitam yang cukup ketat, rambutnya panjang pergerai, dan wajahnya terlihat sangat menawan. Saat ia berjalan melewati ruangan, beberapa tamu yang baru datang langsung menoleh, seolah mata mereka tidak bisa berpaling. Rina menghela nafas panjang. Lihat tuh, katanya pelan. Santi yang duduk di sampingnya ikut menoleh. Apa? Itu Maya lagi. Santi tersenyum kecil. Ya, biasalah. Dia memang paling laku di sini. Rina menggeleng pelan. Tapi menurutku ada yang aneh. Aneh kenapa? Rina menatap Maya yang sedang bercermin sambil merapikan rambutnya. Dulu waktu pertama kerja di sini, Maya biasa saja. Maksudmu? Wajahnya nggak secantik sekarang. Santi terdiam sejenak. Sejujurnya ia juga pernah memikirkan hal yang sama. Beberapa tahun lalu, Maya datang melamar kerja di Karaoke Bintang Malam. Saat itu wajahnya memang cukup manis, tapi tidak terlalu menonjol. Namun setelah beberapa bulan bekerja, kecantikannya seperti berubah drastis. Kulitnya menjadi sangat putih, matanya terlihat lebih tajam. Senyumnya seolah memiliki daya tarik yang aneh.
Banyak tamu yang mengatakan bahwa melihat Maya membuat hati mereka terasa berdebar, seolah ada sesuatu yang membuat mereka sulit menolak pesonanya. Santi menatap Rina dengan ragu. "Kamu pernah dengar cerita tentang Maya?" Rina mengerutkan kening. "Cerita apa?" Santi menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu ia berbisik pelan. "Katanya, Maya pakai susuk." Rina langsung menegakkan tubuhnya. "Susuk? Iya, susuk apa?" Santi menarik nafas pelan sebelum menjawab. "Susuk dari Jalatunda." Mendengar nama itu, Rina langsung merinding. Di daerah Brebes dan sekitarnya, banyak orang pernah mendengar cerita tentang tempat bernama Jalatunda. Konon tempat itu adalah sebuah lokasi ritual tua yang sering didatangi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan, kecantikan, atau kekuatan gaib. Namun semua itu tidak pernah diberikan cuma-cuma. Selalu ada harga yang harus dibayar. Rina menelan ludah. "Serius kamu?" Santi mengangkat bahu. "Aku juga cuma dengar dari orang." "Dari siapa?" "Dari mantan Elsie yang dulu kerja di sini." "Apa katanya?" Santi semakin merendahkan suaranya. "Katanya, Maya pernah pergi ke sana malam-malam." Rina mulai merasa tidak nyaman. Ia kembali melirik Maya. Saat itu Maya sedang tersenyum sambil melihat ponselnya. Wajahnya memang terlihat sangat cantik. Namun entah kenapa, malam itu Rina merasa kecantikan Maya terlihat sedikit aneh. Seolah bukan kecantikan manusia biasa. Tiba-tiba seorang pelayan masuk ke ruang tunggu. "Maya," panggilnya. Maya menoleh. "Ada tamu VIP, minta kamu." Maya tersenyum manis. "Baik." Ia berdiri dan berjalan keluar ruangan. Saat Maya melewati mereka, aroma parfum yang kuat tercium. Rina memperhatikannya dengan tatap aneh. Begitu Maya keluar, Rina berbisik lagi pada Santi. "Aku nggak tahu kenapa." "Kenapa?" Rina menelan ludah. "Setiap lihat Maya, aku merasa seperti ada yang salah." Santi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pintu ruangan yang baru saja dilewati Maya, lalu berkata pelan, "Aku juga merasakan hal yang sama." Di luar sana, musik karaoke kembali terdengar keras. Suara tawa para tamu menggema dari ruangan-ruangan karaoke. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kecantikan Maya yang memikat, tersimpan sebuah rahasia gelap dari Jalatunda yang perlahan mulai menelan korban. Dan malam itu, seseorang akan mulai menyadari bahwa Maya bukan lagi perempuan biasa, melainkan seseorang yang telah terikat dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dan kekuatan itu perlahan mulai menuntut balas. Beberapa tahun sebelum bekerja di karaoke bintang malam, kehidupan Maya sangat berbeda. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang berada tidak jauh dari perbatasan Brebes. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Setiap kali hujan turun, suara tetesan air sering terdengar dari sudut-sudut rumah. Maya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Sejak saat itu, Maya menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia bekerja di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Warung itu cukup ramai karena berada di jalur truk dan bus antar kota. Pekerjaan Maya sederhana. Ia menyapu lantai, mencuci piring, dan melayani pelanggan yang datang. Gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan obat untuk ibunya. Kadang Maya merasa lelah dengan hidupnya. Melihat teman-teman sebayanya yang sudah bekerja di kota dengan pakaian bagus dan kehidupan yang lebih baik. Sementara dirinya masih terjebak di desa dengan kehidupan yang terasa begitu sulit. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, warung makan tempat Maya bekerja mulai sepi. Hanya ada satu orang pelanggan yang masih duduk di sudut ruangan. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Wanita itu sudah datang sejak siang, tapi belum juga pergi. Rambutnya panjang beruban, wajahnya keriput, dan matanya terlihat tajam seperti sedang mengamati sesuatu.
Sejak tadi, ia terus memperhatikan Maya yang sedang mencuci piring. Maya sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Tatapan wanita itu terasa aneh, namun ia mencoba bersikap biasa saja. Setelah selesai mencuci piring, Maya menghampiri meja wanita itu. "Mbah, mau tambah teh?" tanya Maya dengan sopan. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Kamu yang kerja di sini?" "Iya, Mbah." Wanita itu menatap wajah Maya cukup lama. Tatapannya membuat Maya merasa seperti sedang diperiksa. "Kamu capek hidup seperti ini?" tanya wanita itu tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Maya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu kembali tersenyum. "Kamu ingin hidup lebih enak?" Maya akhirnya tertawa kecil. "Siapa juga yang gak mau hidup enak, Mbah?" Wanita itu mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. "Aku bisa membantu kamu." Maya mengerutkan kening. "Membantu bagaimana?" Wanita itu menatap lurus ke matanya. "Aku bisa membuatmu cantik, sangat cantik." Maya sedikit tersenyum. Ia mengira wanita itu hanya bercanda. "Cantik bagaimana, Mbah?" Wanita tua itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tas kainnya. Benda itu dibungkus kain hitam. Perlahan, ia membuka kain tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa jarum kecil berwarna kehitaman. Maya langsung merasa sedikit merinding. "Apa itu?" tanya Maya. Wanita itu berkata pelan, "Itu susuk." Maya terkejut. Ia pernah mendengar cerita tentang susuk dari orang-orang desa. Konon susuk adalah jarum gaib yang ditanam di tubuh seseorang untuk menambah kecantikan, kewibawaan, atau keberuntungan. Namun Maya tidak pernah benar-benar percaya dengan hal seperti itu. Wanita tua itu kembali berbicara. "Susuk ini bisa membuat semua pria tergila-gila padamu." Maya masih belum percaya. "Benarkah?" Wanita itu tersenyum misterius. "Bukan susuk biasa." "Lalu?" "Susuk dari Jalatunda." Mendengar nama itu, Maya langsung terdiam. Nama Jalatunda memang cukup terkenal di daerah itu. Banyak cerita tentang orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual gaib. Ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin memiliki kecantikan luar biasa. Namun sering juga terdengar cerita tentang orang yang pulang dari sana dengan nasib tragis. Maya mulai ragu. "Apa tidak berbahaya, Mbah?" Wanita tua itu menggeleng pelan. "Kalau kamu kuat, tidak akan berbahaya." Maya masih diam. Wanita itu kemudian berkata dengan suara lebih pelan, "Kamu ingin terus hidup miskin seperti ini?" Kalimat itu seperti menusuk hati Maya. Ia menoleh ke arah dapur warung yang sederhana. Ia teringat ibunya yang sedang sakit di rumah. Terbayang wajah ibunya yang sering menahan sakit karena tidak mampu membeli obat yang mahal. Wanita tua itu kembali berbicara. "Dengan susuk ini, kamu bisa hidup mewah. Kamu bisa bekerja di kota. Banyak pria akan mengejarmu." Maya menelan ludah. Dalam hatinya mulai muncul keinginan yang selama ini ia pendam. Keinginan untuk hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih bahagia. Akhirnya Maya bertanya dengan suara pelan, "Apa yang harus saya lakukan?" Wanita tua itu tersenyum. "Kamu hanya perlu datang bersamaku ke Jalatunda." Maya masih ragu. Malam ini, wanita itu mengangguk perlahan. Ritualnya harus dilakukan saat malam. Angin sore tiba-tiba bertiup masuk ke warung. Lampu di langit-langit sedikit berkedip. Suasana warung yang tadinya terasa biasa tiba-tiba menjadi agak dingin. Wanita tua itu berdiri dari kursinya. "Aku akan menunggumu di ujung desa setelah tengah malam." Ia lalu berjalan keluar dari warung. Langkahnya pelan namun pasti. Maya hanya berdiri diam memperhatikan punggung wanita itu hingga menghilang di jalan yang mulai gelap. Sejak saat itu, hati Maya tidak lagi tenang. Sepanjang malam ia terus memikirkan tawaran wanita tua tersebut. Ia tahu, jika ia menerima tawaran itu, hidupnya mungkin akan berubah. Namun ia juga tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil malam itu akan membuka pintu menuju rahasia gelap dari Jalatunda
Rahasia yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan membawa kutukan yang mengerikan. Malam itu desa tempat Maya tinggal terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Langit terlihat gelap tanpa bulan. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan yang berdiri di sepanjang jalan desa. Jam di dinding rumah menunjukkan hampir tengah malam. Di dalam rumah kecilnya, Maya duduk di tepi tempat tidur. Ia terlihat gelisah sejak tadi. Pikirannya terus kembali pada perkataan wanita tua yang ditemuinya di warung sore tadi. Tentang susuk, tentang kecantikan, tentang kehidupan yang lebih baik. Maya menoleh ke arah ibunya yang sedang tertidur di ranjang sebelah. Napas ibunya terdengar berat. Sudah berbulan-bulan ibunya sakit, tapi mereka tidak punya cukup uang untuk membawa ke dokter. Setiap kali memikirkan itu, hati Maya terasa perih. Ia ingin sekali mengubah nasib mereka. Akhirnya Maya berdiri. Ia mengambil jaket tipis, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah pelan agar tidak membangunkan ibunya. Di luar udara malam terasa sangat dingin. Jalan desa terlihat gelap. Hanya ada beberapa lampu rumah yang masih menyala. Maya berjalan menuju ujung desa seperti yang dikatakan wanita tua itu. Langkahnya terasa berat. Ada rasa takut yang perlahan muncul di dalam hatinya. Namun keinginannya untuk mengubah hidup jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian, Maya melihat seseorang berdiri di dekat pohon besar di ujung jalan. Wanita tua itu, ia berdiri diam dengan pakaian hitam yang sama seperti tadi sore. "Maya," katanya pelan. Maya mendekat. "Mbah, kita benar-benar akan pergi sekarang?" Wanita itu mengangguk. Ritual harus dilakukan saat malam paling sunyi. "Tempatnya jauh?" Wanita itu tersenyum tipis. "Tidak terlalu jauh, tapi tempat itu tidak boleh didatangi sembarang orang." Maya tidak bertanya lagi. Tak lama kemudian mereka naik ke sebuah motor tua milik wanita itu. Perjalanan dimulai. Motor itu melaju meninggalkan desa, masuk ke jalan kecil yang menuju ke arah perbukitan. Semakin jauh mereka pergi, jalan semakin sepi. Lampu rumah sudah tidak terlihat lagi. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat sunyi. Motor berhenti di dekat sebuah jalan tanah yang dipenuhi pepohonan besar. Di kejauhan terdengar suara air jatuh yang sangat keras, gemuruh air terjun. "Kita sudah sampai," kata wanita tua itu. Maya menelan ludah. "Ini Jalatunda." Wanita itu mengangguk. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap. Hanya cahaya senter kecil yang menerangi langkah mereka. Setelah beberapa menit berjalan, Maya akhirnya melihat tempat itu. Sebuah air terjun besar jatuh dari tebing tinggi. Airnya terlihat putih di tengah kegelapan malam. Kabut tipis menyelimuti area sekitar. Suara air yang jatuh menggema di antara bebatuan. Namun yang membuat Maya merinding bukan hanya air terjun itu, melainkan suasana di sekitarnya. Udara terasa sangat dingin. Dan entah kenapa, Maya merasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wanita tua itu mulai menyiapkan sesuatu di atas tanah. Ia mengeluarkan beberapa benda dari tas kainnya. Bunga melati, kemenyan, lilin kecil, dan mangkuk berisi darah ayam. Maya memperhatikan dengan jantung berdebar. Wanita tua itu menggambar sebuah lingkaran di tanah menggunakan bunga melati dan darah ayam. "Masuk ke dalam lingkaran ini," katanya. Maya mengikuti perintah itu. Ia duduk di tengah lingkaran dengan perasaan gugup. Wanita tua itu kemudian menyalakan kemenyan. Asap putih mulai mengepul ke udara. Aromanya sangat kuat. Wanita tua itu mulai mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti Maya. Suara mantra itu terdengar pelan namun menyeramkan. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun di sekitar mereka berdesir keras. Api lilin bergoyang-goyang. Maya mulai merasa ketakutan. "Mbah," bisiknya. Namun wanita tua itu tidak menjawab. Ia terus membaca mantra dengan suara semakin keras. Beberapa saat kemudian, ia mengambil jarum kecil dari dalam kain hitam. Jarum itu terlihat sangat tipis dan berwarna kehitaman. "Inilah susuk Jalatunda," katanya. Maya menelan ludah. Wanita tua itu mendekat. "Kamu harus kuat menahan sakit." "Sakit?" Wanita itu tidak menjawab.
ia langsung menusukkan jarum kecil itu ke pipi Maya. Maya menjerit pelan. Rasa sakitnya sangat tajam seperti tertusuk benda panas. Namun anehnya tidak ada darah yang keluar. Wanita tua itu lalu menusukkan jarum kedua di bawah mata Maya. Rasa sakitnya semakin kuat. Maya menggenggam tanah di bawahnya. Kemudian jarum ketiga ditanam di dekat bibir Maya. Saat jarum terakhir masuk ke kulitnya, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Api lilin hampir padam. Asap kemenyan berputar-putar di udara. Dan Maya tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat aneh. Tubuhnya terasa sangat dingin, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bukan manusia. Maya membuka matanya. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berdiri di balik kabut air terjun. Bentuknya seperti perempuan berambut panjang, berdiri diam menatapnya. Maya langsung memejamkan mata karena ketakutan. Sementara itu, wanita tua itu tersenyum pelan. "Sudah selesai," katanya. Mantra berhenti. Angin perlahan meredah. Namun Maya tidak tahu bahwa sejak malam itu, ia tidak lagi sendirian di dalam tubuhnya. Ada sesuatu dari Jalatunda yang kini ikut hidup bersamanya. Dan sesuatu itu, suatu saat akan mulai menagih apa yang telah diberikan. Setelah malam ritual di Jalatunda itu, hidup Maya perlahan mulai berubah. Awalnya, perubahan itu tidak terlalu terasa. Maya tetap bekerja di warung makan seperti biasa. Ia bangun pagi, membantu ibunya, lalu berangkat kerja hingga sore hari. Namun, beberapa hari setelah ritual itu, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Suatu pagi, saat sedang mencuci muka di kamar mandi kecil rumahnya, Maya menatap wajahnya di cermin. Ia mengerutkan kening. Wajahnya terlihat sedikit berbeda. Kulitnya tampak lebih cerah dari biasanya. Awalnya, Maya mengira itu hanya perasaannya saja. Namun hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Kulitnya menjadi semakin putih. Wajahnya terlihat lebih halus. Matanya terlihat lebih tajam dan memikat. Bahkan bibirnya tampak lebih merah tanpa memakai lipstik. Ibunya juga mulai menyadari perubahan itu. Suatu pagi, ibunya berkata, "Maya, kamu pakai obat apa?" Maya menoleh. "Obat apa, Bu? Wajahmu kok jadi makin cantik?" Maya hanya tersenyum kecil. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Jalatunda. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu semakin jelas terlihat. Bahkan pelanggan warung mulai memperhatikan Maya. Sopir-sopir truk sering menggoda saat ia mengantar makanan. "Mbak, sekarang makin cantik saja," kata salah satu dari mereka. Maya hanya tersenyum malu. Namun dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa susuk yang diberikan wanita tua itu benar-benar bekerja. Suatu hari, seorang pelanggan tetap warung datang membawa kabar. Ia adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Harun yang sering makan di warung itu. Pak Harun menatapnya sejenak. "Sayang kalau kamu cuma kerja di warung?" Maya sedikit bingung. "Maksudnya?" "Kamu cantik. Kalau kerja di tempat hiburan di kota, pasti banyak yang suka." Maya terdiam. Ia belum pernah memikirkan hal seperti itu. Namun kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Pak Harun datang lagi. Kali ini ia membawa brosur kecil. "Ini tempat karaoke di kota," katanya. "Temanku yang punya." Maya membaca tulisan di brosur itu. "Karaoke Bintang Malam." Pak Harun kembali berkata, "Mereka lagi cari Elsie." Maya masih terlihat ragu. "Kerjanya apa saja, Pak?" "Ya, temani tamu nyanyi, ngobrol, ya seperti karaoke biasa." Maya berpikir cukup lama. Ia tahu pekerjaan itu tidak selalu dipandang baik oleh orang desa. Namun jika gajinya lebih besar, ia bisa membantu ibunya. Akhirnya, Maya memutuskan mencoba. Beberapa hari kemudian, ia berangkat ke kota untuk melamar kerja. Pemilik karaoke Bintang Malam langsung tertarik saat melihat Maya. Namanya Pak Rudi, seorang pria gemuk berusia sekitar 50 tahun. Ia menatap Maya dari atas sampai bawah. "Kamu baru pertama kerja di tempat seperti ini?" "Iya, Pak." Pak Rudi mengangguk.
Wajahmu cantik, banyak tamu pasti suka. Hari itu juga, Maya langsung diterima pekerja. Awalnya Maya merasa gugup. Namun ternyata pekerjaan itu tidak sesulit yang ia bayangkan. Ia hanya perlu menemani tamu bernyanyi dan mengobrol. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Hampir semua tamu langsung tertarik pada Maya. Bahkan tamu yang awalnya memilih Elsie lain sering berubah pikiran saat melihatnya. "Mas, saya mau ditemani yang itu," kata seorang tamu sambil menunjuk Maya. Hal itu terjadi hampir setiap malam. Dalam waktu singkat, Maya menjadi Elsie paling terkenal di karaoke bintang malam. Room karaoke tempatnya bekerja selalu penuh. Banyak tamu yang rela mengeluarkan uang besar hanya untuk duduk bersamanya. Pak Rudi sangat senang. "Maya, kamu benar-benar membawa banyak rezeki di tempat ini," katanya suatu malam. Maya hanya tersenyum manis. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Beberapa kali, Maya merasa tubuhnya tiba-tiba sangat dingin. Kadang ia juga merasakan sakit kecil di wajahnya, tepat di tempat jarum susuk ditanam. Suatu malam setelah selesai bekerja, Maya berdiri di depan cermin ruang rias. Ia memperhatikan wajahnya. Cantik, sangat cantik. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu di cermin. Di belakangnya, ada bayangan perempuan berdiri. Rambutnya sangat panjang, wajahnya pucat. Maya langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong. Maya kembali menatap cermin. Bayangan itu sudah hilang. Maya mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma capek, gumamnya. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara sangat pelan di ilitunya. Suara perempuan. Serak, dingin. "Kami lapar." Maya langsung menoleh dengan jantung berdebar keras. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di ruangan itu. Malam itu Maya pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia belum tahu bahwa kecantikan yang ia miliki sekarang bukanlah hadiah gratis. Di balik susuk dari Jalatunda itu, ada sesuatu yang ikut hidup bersamanya. Dan sesuatu itu perlahan mulai menuntut balasannya. Sejak bekerja di karaoke bintang malam, kehidupan Maya berubah sangat cepat. Setiap malam, ia pulang membawa uang yang jauh lebih banyak dibandingkan saat masih bekerja di warung makan. Ibunya bisa berobat dengan layak. Rumah kecil mereka juga mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan, Maya sudah bisa membeli beberapa pakaian bagus dan ponsel baru. Namun di balik semua keberuntungan itu, Maya masih sering merasakan hal aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang saat sedang duduk sendiri di ruang rias, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kadang ia juga mendengar bisikan pelan yang muncul tiba-tiba. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Maya mencoba mengabaikan semua itu. Ia berpikir mungkin hanya karena kelelahan bekerja hingga larut malam. Malam itu, seperti biasa, karaoke bintang malam sangat ramai. Lampu neon di depan gedung menyala terang. Suara musik dangdut remix terdengar keras dari dalam ruangan. Para tamu datang silih berganti. Beberapa room karaoke bahkan sudah penuh sejak awal malam. Di ruang tunggu Elsie, para perempuan sedang berdandan seperti biasa. Rina sedang merapikan rambutnya di depan cermin. Santi sibuk memakai lipstik. Sementara Maya duduk di sudut ruangan sambil melihat ponselnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk dengan wajah sedikit terburu-buru. "Maya," panggilnya. Maya mengangkat kepala. "Iya? Ada tamu VIP di room besar. Dia minta ditemani kamu." Rina langsung menoleh. "Wah, lagi-lagi Maya." Pelayan itu mengangguk. "Katanya tamu penting dari luar kota." Maya berdiri sambil tersenyum kecil. "Baik." Ia mengambil tas kecilnya, lalu berjalan keluar ruangan. Beberapa Elsie lain memperhatikannya dengan tatapan iri. Sementara itu di room VIP, seorang pria sudah menunggu. Namanya Anton. Ia adalah seorang pengusaha dari kota besar yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Anton duduk di sofa empuk sambil memegang gelas minuman. Saat pintu room terbuka dan Maya masuk, Anton langsung terdiam. Matanya memandang Maya cukup lama, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
"Malam, Mas," sapa Maya sambil tersenyum manis. Anton tersadar dari lamunannya. "Malam." Ia masih menatap Maya dengan kagum. "Kamu Maya?" "Iya." Anton tertawa kecil. "Pantas saja teman saya bilang kamu yang paling cantik di tempat ini." Maya hanya tersenyum. Malam itu mereka mulai bernyanyi. Anton terlihat sangat menikmati kebersamaan dengan Maya. Setiap kali Maya tersenyum, Anton terlihat semakin terpikat. Bahkan beberapa kali ia berkata, "Kalau kamu ada di kota saya, pasti banyak orang kaya yang berebut menemanimu." Maya hanya tertawa kecil. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam room terasa semakin dingin, padahal AC tidak terlalu kuat. Beberapa kali lampu ruangan juga terlihat sedikit berkedip. Maya mencoba tidak memikirkan hal itu. Namun saat ia berdiri untuk mengambil minuman, matanya tidak sengaja melihat ke arah cermin besar di dinding room. Dan saat itulah, Maya melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di cermin itu, ia melihat bayangan dirinya dan Anton yang sedang duduk di sofa. Namun di belakang Anton, ada sosok lain. Sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya sangat pucat, matanya hitam pekat. Perempuan itu berdiri sangat dekat dengan Anton, seolah sedang menatapnya. Maya langsung menoleh ke belakang, namun di sana tidak ada siapapun. Saat Maya kembali melihat cermin, bayangan itu sudah hilang. "Maya?" panggil Anton. "Kamu kenapa?" Maya tersenyum gugup. "Tidak apa-apa." Namun sejak saat itu perasaan Maya menjadi tidak tenang. Ia terus merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa saat kemudian, Anton berkata, "Maya, kamu mau ikut ke hotel setelah ini?" Maya sedikit terkejut. Ia sebenarnya sudah sering mendapat tawaran seperti itu dari tamu. Namun entah kenapa malam itu hatinya terasa tidak nyaman. "Aku masih kerja, Mas," jawab Maya pelan. Anton tertawa kecil. "Tenang saja, aku bisa bayar lebih." Maya tidak langsung menjawab. Tiba-tiba lampu di room berkedip lebih keras. Suasana ruangan menjadi semakin dingin. Dan sekali lagi, Maya mendengar bisikan pelan di telinganya. "Kami lapar." Maya langsung memegang kepalanya. Suara itu terasa sangat dekat, sangat jelas. Anton melihatnya dengan heran. "Kamu sakit?" Maya mencoba tersenyum. "Tidak." Malam itu akhirnya selesai tanpa kejadian lain. Anton pulang ke hotel tempat ia menginap, sementara Maya kembali bekerja seperti biasa. Namun keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seorang pelayan karaoke masuk ke ruang rias dengan wajah panik. "Maya," katanya. Maya menoleh. "Ada apa?" Pelayan itu terlihat gugup. "Tamu yang semalam sama kamu, Anton?" Pelayan itu mengangguk. Dia meninggal di kamar hotelnya." Ruangan langsung menjadi sunyi. Rina dan Santi saling berpandangan. "Meninggal?" tanya Maya dengan suara pelan. Pelayan itu mengangguk lagi. Katanya tubuhnya pucat sekali, seperti kehabisan darah. Maya langsung merasakan tubuhnya dingin. Tiba-tiba ia teringat bayangan perempuan di cermin malam tadi dan suara bisikan yang ia dengar. "Kami lapar." Saat itu Maya mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin susuk dari Jalatunda itu tidak hanya memberinya kecantikan, tetapi juga membawa sesuatu yang ikut hidup bersamanya. Sesuatu yang kini mulai mencari makanannya sendiri. Kabar kematian Anton dengan cepat menyebar di karaoke bintang malam. Para pegawai mulai membicarakannya dengan suara pelan di berbagai sudut ruangan. Ada yang mengatakan Anton meninggal karena serangan jantung. Ada juga yang bilang karena terlalu banyak minum alkohol. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang merasa aneh. Tubuh Anton ditemukan sangat pucat, seolah darah di tubuhnya menghilang. Maya mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba terlihat biasa saja, namun di dalam hatinya muncul rasa takut yang semakin besar. Malam itu Maya datang bekerja seperti biasa. Lampu neon di depan karaoke tetap menyala terang. Suara musik dari dalam ruangan terdengar keras seperti biasanya. Namun bagi Maya, suasana malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, udara di dalam gedung terasa lebih dingin dari biasanya. Di ruang rias,
Para Elsie sedang berdandan seperti biasa. Namun pembicaraan mereka masih tentang kematian Anton. Rina berbicara dengan suara pelan. Katanya dia meninggal di kamar hotel sendirian. Santi mengangguk. Iya, aku dengar juga begitu. Rina lalu menatap Maya yang sedang duduk di depan cermin. Maya? Maya menoleh. Iya? Kamu yang terakhir sama dia kan? Maya sedikit gugup. Iya, tapi setelah itu dia pulang. Santi menatap Maya cukup lama. Semalam dia kelihatan sehat. Maya mencoba mengingat kejadian malam itu. Iya, dia baik-baik saja. Rina menghela napas. Aneh saja. Aneh kenapa? Tanya Maya. Katanya tubuhnya pucat sekali waktu ditemukan. Maya langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menjawab apa-apa. Tak lama kemudian seorang pelayan masuk ke ruang rias. Siap-siap ya, malam ini banyak tamu. Para Elsie langsung kembali fokus berdandan. Namun Rina masih memperhatikan Maya dari balik cermin. Sejujurnya sejak beberapa bulan terakhir ia merasa ada sesuatu yang aneh pada Maya. Kecantikannya terlalu sempurna, terlalu memikat. Seolah bukan kecantikan biasa. Rina juga pernah mendengar cerita dari mantan Elsie yang dulu bekerja di karaoke itu. Cerita tentang susuk dari Jalatunda. Dan semakin lama Rina memperhatikan Maya, semakin kuat perasaannya bahwa cerita itu mungkin benar. Malam itu pekerjaan berjalan seperti biasa. Room karaoke penuh dengan tamu. Suara nyanyian dan tawa terdengar di seluruh ruangan. Namun sekitar tengah malam sesuatu yang aneh terjadi. Seorang tamu yang sedang ditemani Elsie lain tiba-tiba jatuh pingsan di dalam room karaoke. Para pelayan langsung panik. Cepat, panggil ambulans. Tamu itu segera dibawa keluar. Untungnya setelah diperiksa dokter, ia hanya pingsan karena kelelahan dan terlalu banyak minum. Namun kejadian itu membuat suasana karaoke sedikit tegang. Rina yang melihat kejadian itu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung berjalan ke ruang rias. Saat itu Maya sedang duduk sendirian di depan cermin. Maya, panggil Rina. Maya menoleh. Iya? Rina menutup pintu ruangan. Aku mau tanya sesuatu. Apa? Rina menatapnya dengan serius. Kamu pernah dengar tentang Jalatunda? Pertanyaan itu membuat jantung Maya berdetak keras. Namun ia mencoba tetap tenang. Pernah? Kenapa? Rina mendekat sedikit. Katanya tempat itu buat ritual susuk. Maya diam. Rina terus menatap matanya. Kamu pernah ke sana? Maya langsung berdiri. Kamu ngomong apa sih? Rina tidak mundur. Aku cuma tanya. Suasana ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Akhirnya Maya berkata pelan. Kenapa kamu tanya begitu? Rina menarik napas. Karena aku merasa ada yang aneh sama kamu. Maya mulai terlihat kesal. Aneh bagaimana? Kamu berubah terlalu cepat. Dulu kamu biasa saja. Tapi sekarang, Rina tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Maya tahu maksudnya. Tiba-tiba lampu di ruang rias berkedip sekali. 2 kali, 3 kali. Udara di ruangan menjadi sangat dingin. Rina merinding. Maya, kamu merasakan itu? Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap cermin di depan mereka. Dan di cermin itu, Maya melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di belakang Rina, ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Perempuan itu tersenyum perlahan. Maya langsung memalingkan wajahnya. Maya? Tanya Rina. Namun Maya tidak sanggup menjawab, karena di telinganya kembali terdengar suara bisikan yang sama. Suara yang semakin jelas. Suara perempuan yang dingin. Kami masih lapar. Saat itu, Maya akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan.
makhluk dari Jalatunda itu masih berada di dekatnya. Dan kini, makhluk itu mulai menginginkan korban berikutnya. Sejak percakapan dengan Rina malam itu, Maya tidak lagi merasa tenang. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menemani tamu bernyanyi dan tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh semakin besar. Suara bisikan yang sering ia dengar kini semakin jelas. "Kami lapar." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bahkan saat ia sedang bersama tamu di dalam room karaoke, kadang suara itu tiba-tiba muncul di telinganya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan karaoke mulai sepi, Maya bersiap untuk pulang. Beberapa LC lain sudah lebih dulu meninggalkan gedung. Di lorong karaoke hanya tersisa beberapa pelayan yang sedang membersihkan ruangan. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Suasana tempat itu menjadi sangat sunyi. Maya berjalan menuju ruang rias untuk mengambil tasnya. Langkahnya terdengar menggema di lorong panjang. Saat ia membuka pintu ruang rias, ruangan itu terlihat kosong. Lampu putih di langit-langit menyala redup. Maya duduk di depan cermin sambil melepas anting-antingnya. Namun tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip. Sekali, dua kali. Maya langsung menoleh ke atas. "Aduh, jangan mati sekarang," gumamnya. Lampu kembali stabil. Maya menarik napas lega. Namun saat ia kembali menatap cermin, tangannya langsung berhenti bergerak. Di belakangnya, ada seseorang berdiri. Sosok perempuan berambut sangat panjang. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat. Matanya hitam pekat seperti lubang gelap. Perempuan itu berdiri sangat dekat dengan Maya, seolah menatapnya dari balik bahunya. Maya langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Namun tidak ada siapapun. Ruangan itu kosong. Saat Maya kembali melihat cermin, sosok itu sudah hilang. Napas Maya mulai tidak teratur. "Tidak, ini cuma halusinasi," bisitnya pada diri sendiri. Ia segera mengambil tasnya dan berjalan keluar ruangan. Namun saat ia melewati lorong karaoke yang gelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah yang pelan. Tok, tok, tok. Maya berhenti berjalan. Langkah itu juga berhenti. Perlahan Maya menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Lampu redup membuat bayangan terlihat panjang di lantai. Maya menelan ludah. Ia mempercepat langkah menuju pintu keluar. Namun suara langkah itu kembali terdengar. Tok, tok. Kali ini lebih dekat. Maya hampir berlari menuju pintu depan. Begitu sampai di luar gedung, ia langsung menghirup udara malam dengan lega. Udara terasa lebih hangat dibandingkan di dalam gedung. Di parkiran, hanya ada satu orang yang masih berdiri. Rina. Ia terlihat seperti sedang menunggu seseorang. "Maya," katanya saat melihat Maya keluar dengan wajah pucat. "Kamu kenapa?" Maya mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa." Namun Rina jelas melihat ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kelihatan takut." Maya terdiam beberapa saat. Akhirnya ia berkata pelan, "Rina, kamu pernah merasa seperti ada yang mengikuti kamu?" Rina mengerutkan kening. "Maksudmu?" Maya melihat ke belakang gedung karaoke, seolah khawatir sesuatu sedang mengawasi mereka. "Aku sering melihat bayangan perempuan." Rina langsung merinding. "Bayangan?" Maya mengangguk pelan. "Perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat." Rina tidak langsung menjawab. Beberapa detik mereka hanya berdiri diam di bawah lampu parkiran yang redup. Sejak malam ketika Rina ikut melihat sosok perempuan di pintu karaoke, keadaan menjadi semakin menakutkan. Kini bukan hanya Maya yang merasakan kehadiran makhluk itu, Rina juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Malam itu mereka pulang dengan perasaan sangat gelisah. Sepanjang perjalanan, Maya hampir tidak berbicara. Pikirannya penuh dengan bayangan perempuan berambut panjang yang terus mengikutinya. Sesampainya di rumah, Maya mencoba menenangkan diri. Ia mencuci muka dan duduk di ruang tengah yang sederhana. Ibunya sudah tertidur sejak tadi. Rumah kecil itu sangat sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Namun saat Maya hendak masuk ke kamar, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin, padahal semua pintu sudah tertutup. Maya berhenti berjalan. Perasaan tidak enak kembali muncul. Perlahan ia menoleh ke arah jendela ruang tamu. Tirai jendela bergerak pelan tertiup angin.
Namun jendela itu sebenarnya tertutup rapat. Maya menelan ludah, lalu ia berjalan mendekat. Dan saat ia membuka sedikit tirai itu, jantungnya langsung berdetak sangat keras. Di luar jendela, ada seseorang berdiri. Perempuan itu, rambutnya panjang menutupi wajahnya, tubuhnya sangat pucat. Ia berdiri diam menatap Maya dari luar rumah. Maya langsung mundur dengan tubuh gemetar. Namun saat ia kembali melihat ke jendela, sosok itu sudah hilang. Maya langsung menutup tirai dengan tangan bergetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya bayangan. Namun suara bisikan itu kembali terdengar. "Kami lapar." Maya menutup telinganya. "Cukup," bisiknya dengan suara lemah. Namun suara itu tidak berhenti. "Kami lapar. Kami ingin tumbal." Maya langsung membuka matanya dengan kaget. "Tumbal?" Kata itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tubuh Maya mulai gemetar. Ia mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Makhluk dari Jalatungga itu bukan hanya menempel padanya. Mereka juga menginginkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah tumbal. Malam itu Maya hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perempuan itu muncul di pikirannya. Pagi harinya Maya langsung pergi bekerja seperti biasa. Namun wajahnya terlihat sangat pucat. Saat sampai di karaoke, Rina langsung menghampirinya. "Kamu tidak tidur ya?" tanya Rina. Maya menggeleng pelan. "Mereka datang lagi." Rina langsung merinding. "Di rumah?" Maya mengangguk. "Mereka bilang mereka lapar." Rina terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Maya, kita harus cari orang yang bisa membantu." "Siapa?" "Ada seorang kiai di desa sebelah. Katanya dia sering membantu orang yang diganggu makhluk gaib." Maya langsung merasa sedikit lega. "Kita bisa ke sana?" Rina mengangguk. "Tapi mungkin tidak bisa sekarang. Kita masih kerja." Maya menghela nafas. Namun saat mereka sedang berbicara, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan wajah panik. "Maya!" Maya menoleh. "Ada apa?" Pelayan itu terlihat gugup. "Ada tamu VIP lagi yang minta ditemani kamu." Maya langsung merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Perasaan tidak nyaman, sangat kuat. "Siapa tamunya?" tanya Maya. "Orang kaya dari Jakarta. Dia sudah booking room besar." Maya menatap Rina sebentar. Entah kenapa ia merasa takut. Namun akhirnya ia tetap berjalan menuju room yang dimaksud. Di dalam room VIP itu, duduk seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Pak Bima namanya. Ia terlihat rapi dengan pakaian mahal. Saat Maya masuk, pria itu langsung tersenyum lebar. "Maya ya?" "Iya Pak." Pak Bima tertawa kecil. "Teman saya bilang kamu yang paling cantik di sini." Maya hanya tersenyum tipis. Namun sejak awal, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak wajar. Udara di dalam room terasa sangat dingin, bahkan AC tidak terlalu kuat. Saat mereka mulai bernyanyi, Maya tiba-tiba melihat sesuatu di cermin dinding. Di belakang Pak Bima, ada bayangan perempuan berdiri, sama seperti sebelumnya. Rambut panjang, wajah pucat. Namun kali ini bukan hanya satu, ada dua. Kedua sosok itu berdiri di belakang Pak Bima, menatapnya dengan mata hitam kosong. Maya langsung menahan nafas, dan saat itu ia kembali mendengar suara bisikan di telinganya. Namun kali ini suaranya berbeda, lebih jelas, lebih menyeramkan. "Yang ini untuk kami." Maya langsung merasakan tubuhnya dingin. Ia mulai mengerti sesuatu. Makhluk itu sudah memilih korban berikutnya. Sejak malam ketika Maya melihat dua sosok perempuan di belakang Pak Bima di dalam room karaoke, perasaan takut di hatinya semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Makhluk dari Jalatunda itu benar-benar ada. Dan mereka selalu muncul saat Maya bersama tamu laki-laki. Malam itu, Maya mencoba tetap bersikap normal di depan Pak Bima. Ia tersenyum dan bernyanyi seperti biasa, namun matanya sesekali melihat ke arah cermin di dinding. Dua bayangan perempuan itu masih berdiri di belakang Pak Bima, diam, menatapnya. Maya bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat di dalam ruangan. Tangannya mulai berkeringat. Pak Bima tidak menyadari apapun. Ia terlihat sangat menikmati malam itu. Beberapa kali ia tertawa keras saat Maya menyanyikan lagu. "Maya, kamu bukan cuma cantik, tapi juga suaramu bagus," kata Pak Bima sambil mengangkat gelasnya.
Maya hanya tersenyum tipis. Namun tiba-tiba lampu di dalam room berkedip. Sekali, 2 kali. Pak Bima mengerutkan kening. Lampunya kenapa? Maya tidak menjawab. Ia menatap cermin. Kini bayangan perempuan itu semakin dekat dengan Pak Bima. Salah satunya bahkan terlihat menunduk ke arah leher pria itu, seolah sedang mencium bau tubuhnya. Maya langsung menutup matanya sejenak. Di telinganya terdengar kembali suara bisikan yang dingin. "Dia untuk kami." Tubuh Maya gemetar. Ia ingin sekali keluar dari ruangan itu. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya tanpa membuat Pak Bima curiga. Beberapa saat kemudian sesi karaoke selesai. Pak Bima terlihat sangat puas. "Maya, kamu mau ikut makan malam setelah ini?" Maya langsung menggeleng pelan. "Maaf Pak, saya masih kerja." Pak Bima tertawa kecil. "Baiklah, mungkin lain kali." Setelah Pak Bima keluar dari karaoke, Maya langsung kembali ke ruang rias. Rina sudah menunggu di sana. "Kamu kelihatan pucat," kata Rina. Maya duduk di kursi dengan lemah. "Mereka datang lagi." "Siapa?" "Mereka, perempuan dari Jalatunda itu." Rina langsung merinding. "Mereka di mana?" "Di belakang tamu tadi." Rina menatap Maya dengan serius. "Apakah mereka bilang sesuatu?" Maya mengangguk pelan. "Mereka bilang, dia untuk mereka." Rina langsung mengerti maksudnya. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Akhirnya Rina berkata, "Maya, kita harus segera menemui Kiai yang aku ceritakan tadi." Maya mengangguk. "Aku juga berpikir begitu." Namun belum sempat mereka pergi, seorang pelayan tiba-tiba masuk dengan wajah panik. "Maya!" Maya langsung berdiri. "Ada apa?" Pelayan itu terlihat sangat gugup. "Tamu yang tadi sama kamu, Pak Bima." Maya langsung merasakan jantungnya berdetak keras. "Kenapa?" Pelayan itu menelan ludah. "Dia ditemukan tidak sadarkan diri di hotel." Ruang rias langsung menjadi sunyi. "Apa?" tanya Rina. Pelayan itu melanjutkan dengan suara pelan. "Katanya kondisinya sangat parah. Tubuhnya pucat sekali." Maya langsung merasa dunia seperti berputar. Kata-kata itu persis seperti yang ia dengar tentang Anton beberapa hari lalu. Tak lama kemudian kabar lain datang. Pak Bima akhirnya meninggal di rumah sakit. Dokter tidak menemukan penyebab yang jelas. Namun tubuhnya sangat pucat, seolah darah di tubuhnya terkuras habis. Maya duduk lemas di kursi ruang rias. Tangannya gemetar. Rina memegang bahunya. "Maya, ini bukan kebetulan." Maya menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu." Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. "Kami kenyang." Namun setelah beberapa detik, suara itu kembali muncul. "Kami akan kembali lapar." Tubuh Maya langsung terasa sangat dingin. Ia akhirnya mengerti satu hal yang sangat mengerikan. Susuk Jalatunda itu bukan hanya memberi kecantikan, ia juga membawa kutukan. Setiap beberapa waktu, makhluk itu akan menuntut korban baru. Dan selama susuk itu masih ada di dalam tubuhnya, kutukan itu tidak akan pernah berhenti. Maya menatap Rina dengan wajah penuh ketakutan. "Aku harus menghilangkan susuk ini." Rina mengangguk. "Kita temui Kiai itu besok pagi." Maya berharap semuanya bisa berakhir. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa kutukan dari Jalatunda mungkin tidak semudah itu dilepaskan. Karena sesuatu yang sudah diberikan oleh makhluk gaib biasanya selalu memiliki harga yang sangat mahal. Malam itu, desa Kedung Jati terasa berbeda. Angin berhembus sangat pelan, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Langit gelap tanpa bintang. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam desa mendadak hilang. Rumah Sari dan Bima kini dipenuhi orang. Beberapa tetangga berjaga di halaman. Mereka semua tahu malam ini bukan malam biasa. Mbah Wiryo duduk bersila di ruang tengah. Di depannya terdapat berbagai perlengkapan ritual. Kemenyan menyala perlahan. Aroma asapnya memenuhi ruangan. Sari duduk di samping Bima dengan wajah pucat. Perutnya yang hamil 7 bulan terasa semakin berat. Bayi di dalam kandungannya bergerak tidak biasa, seperti gelisah. Mbah Wiryo membuka matanya perlahan. Lampor akan datang malam ini. Semua orang langsung terdiam. Seorang tetangga bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa malam ini, Mbah?" Mbah Wiryo menghela napas panjang.
karena bayi dalam kandungan Sari hampir cukup kuat untuk dijadikan tumbal. Sari langsung menangis. Ia memegang perutnya erat. "Tidak, saya tidak akan membiarkan anak saya diambil." Bima menggenggam tangan istrinya. "Kita akan melindungi anak kita, Sari." Namun di luar rumah, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun pohon beringin di ujung desa bergoyang keras. Lalu, dari kejauhan terdengar suara yang sangat dikenal oleh warga desa. Kretek, kretek, suara roda kereta tua. Beberapa warga yang berjaga langsung pucat. Itu suara Lampor. Suara itu semakin dekat. Kretek, kretek, kretek. Anjing-anjing desa melolong panjang. Bima berdiri dan menatap ke arah pintu. "Mbah, mereka sudah datang." Mbah Wiryo mengambil segenggam garam dan menaburkannya di ambang pintu. Tidak ada yang boleh keluar rumah. Suara kereta berhenti tepat di depan rumah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat dingin. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Tangisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari celah jendela, bayangan hitam terlihat berdiri di halaman. Puluhan sosok. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Rambut panjang menutupi wajah. Beberapa membawa obor yang menyala dengan api berwarna kehijauan. Lampor telah datang. Sari gemetar. Bayi di perutnya bergerak keras sekali, seolah mencoba keluar. Mbah Wiryo langsung mulai membaca mantra dengan suara keras. "Asalmu dari alam gaib. Kembalilah ke alam gaib. Jangan ganggu manusia." Angin di dalam rumah tiba-tiba berputar kencang. Pintu rumah bergetar keras. Duk! Seseorang menghantam pintu dari luar. Lalu suara perempuan menyeramkan terdengar. "Serahkan janin itu." Sari menutup telinganya. "Tidak, tidak." Suara itu kembali terdengar. "Janin itu milik kami." Bima berteriak marah. "Pergi kalian!" Namun tiba-tiba pintu rumah terbuka sedikit dengan sendirinya. Angin dingin masuk seperti kabut. Di depan pintu, berdiri sosok perempuan dengan wajah sangat pucat. Matanya hitam kosong. Perutnya membusuk seperti mayat. Itulah pemimpin Lampor. Sari menjerit. "Ah!" Mbah Wiryo langsung berdiri. "Berhenti!" Ia melemparkan segenggam beras kuning ke arah sosok itu. Seketika sosok Lampor menjerit keras. Tubuhnya mundur beberapa langkah. Namun makhluk itu tertawa pelan. "Manusia tua, kau tidak bisa menghentikan kami." Tiba-tiba semua Lampor di halaman mulai menjerit bersamaan. Angin berputar semakin kuat. Api obor berubah menjadi hijau terang. Bayi dalam perut Sari bergerak semakin keras. Sari menjerit kesakitan. "Mbah, saya tidak kuat." Mbah Wiryo memejamkan mata dan mulai membaca doa dengan suara sangat keras. Mantra itu bergema di seluruh rumah. Tiba-tiba cahaya kuning muncul dari jimat yang dipegangnya. Cahaya itu menyebar seperti gelombang. Saat cahaya menyentuh para Lampor, mereka menjerit kesakitan. Sosok pemimpin Lampor menatap marah. "Manusia bodoh." Ia mengangkat tangannya. Kabut hitam langsung menyerbu ke arah rumah. Namun saat kabut itu hampir menyentuh Sari, cahaya dari jimat Mbah Wiryo menyala lebih terang. Duar! Gelombang energi menyapu halaman rumah. Semua Lampor terpental ke belakang. Jeritan mereka menggema di seluruh desa. Sosok pemimpin Lampor menatap Sari dengan mata penuh kebencian. "Kali ini, kau selamat, tapi kami akan kembali." Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hitam. Satu persatu Lampor menghilang bersama kabut. Suara kereta tua kembali terdengar menjauh. Kretek, kretek, kretek. Hingga akhirnya suara itu benar-benar hilang. Desa Kedung Jati kembali sunyi. Mbah Wiryo jatuh terduduk ke lantai. Tubuhnya lemah. Bima segera menghampiri. Mbah Wiryo tersenyum lemah. "Bayi kalian, selamat." Sari menangis lega sambil memegang perutnya. Gerakan bayi di dalam kandungan kembali normal. Malam itu, Lampor berhasil diusir. Namun Mbah Wiryo berkata sebelum pulang, Lampor tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu manusia yang serakah membuka pintu untuk mereka kembali. Beberapa bulan kemudian, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Desa Kedung Jati kembali tenang. Namun hingga hari ini, warga desa masih percaya jika suatu malam terdengar suara kereta tua di tengah kabut, berarti Lampor sedang kembali mencari tumbal, dan mereka selalu mengincar janin manusia. Itulah kisah tentang Lampor yang mencari tumbal janin manusia. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Di beberapa tempat, masih ada kepercayaan tentang makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Percaya atau tidak, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, cerita-cerita seperti ini sudah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar jika kalian punya pengalaman horor atau ingin kami membawakan cerita misteri lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang kita dengar di malam hari berasal dari dunia manusia.